Karena namanya penyalahgunaan yang seharusnya biasanya dari dokter meresepkan tuh misalnya sehari 1 misalnya gitu ya. Ini yang namanya penyalahgunaan itu konsumsi bisa sampai 5 sekali minum. Bahkan kami juga pernah dapat beberapa klien yang sekali konsumsi itu bisa 10. It's real ya, bukan ini true story gitu ya. Halo Sobat Justisia, selamat datang di podcast Narkoba. Ruang diskusi edukatif yang di dalamnya sudah tentu saja membahas mengenai isu-isu penting nih Sobat mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba, khususnya di lingkungan mahasiswa seperti itu. Oh ya Sobat, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan, saya Nung Jelita. Namun, saya di sini tidak sendiri loh Sobat, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Kang Farid. Halo semuanya. Dan di sini kami berdua yang akan memandu semua Sobat Justisia dalam perbincangan yang tentunya sangat informatif dan juga bermanfaat. Bakalan pokoknya bakalan benar banget. Ini langsung kita mulai aja. Nah, hari ini pembahasan kita itu yang pertama adalah rehabilitasi. Yang kedua, itu kita juga akan membahas restoratif justice. Ya, jika disangkutkan kepada kasus-kasus penyalahgunaan narkotika. Dan yang terakhir kita akan membahas strategi P4GM juga. Betul kan, itu materi yang mau dibahas hari ini sangat menarik sekali, artinya sangat dalam semua kan. Ya, sebelum kita memasuki materi yang sudah dijelaskan oleh Kang Farid tadi, kita sudah bersama narasumber kita yang tentunya sangat berkompeten dalam bidangnya, yaitu dari BNN Provinsi Banten. Halo Mbak. Baik. Halo Sobat Justisia semuanya. Sebelumnya terima kasih yang baru udah besar ini dan bisa berbagi wawasan juga dan informasi terkait kasus-kasus penyalahgunaan narkotika. Benar kan, karena ilmu-ilmu seperti ini tidak bisa kita dapatkan begitu saja ya, karena ini sangat kesempatan sangat emas gitu ya, karena kita bisa langsung bersanding bersama dari BNN Provinsi Banten. Mungkin kita langsung masuk ke pembahasan pertama. Jadi kan seperti yang kita ketahui juga bahwa narkotika itu tapi mungkin untuk Sobat Justisia memang mungkin masih banyak juga yang belum tahu ya, apa aja sih narkotika itu dan kira-kira apa aja sih dampaknya untuk kehidupan kita. Oh ya Mbak, sama jenis-jenisnya narkoba itu apa aja sih Mbak, biar Sobat Justisia semuanya bisa tahu. Ya, sebetulnya memang kalau sekarang kan teman-teman nggak apa-apa ya Sobat Justisia ya. Kita kan mungkin banyaknya Gen Z ya. Pegangannya tiap hari udah handphone ya. 24/7 ya? Iya, 24/7 bahkan tidur aja kalau bisa sebelahnya handphone gitu ya. Main TikTok apa segala macam gitu ya. Memang kalau terkait apa itu narkoba, itu jenis-jenisnya mungkin teman-teman juga mungkin udah bisa lihat sendiri ya di Google ya sebetulnya. Tapi mungkin di sini yang mau saya jelaskan adalah sebetulnya narkotika itu adalah zat-zat yang ada yang alami ya, ada yang juga sintetis ya, buatan, dan itu bisa menimbulkan perubahan semuanya ya, perubahan perilaku, perubahan perasaan ya, kemudian perubahan dari berpikir juga gitu ya, semua berubah ya. Nah, simpelnya kenapa? Karena zat narkoba itu dia langsung menyerangnya adalah ke otak ya, sedangkan pengendali kita semua ini ya, mulai dari berpikir, merasakan gitu ya, kemudian berperilaku, itu semua kendalinya dari otak gitu ya, dari sistem saraf pusat gitu. Jadi ketika itu yang diserang, semua langsung kena gitu ya. Nah, terkait jenis-jenis narkoba, mungkin saya akan bahas beberapa yang populer aja ya, terutama di Provinsi Banten ya, karena kalau nanti terlalu banyak pun kayaknya bingung gitu ya, itu apa aja gitu ya. Untuk detailnya tuh jenis-jenis narkoba tuh sebetulnya teman-teman bisa lihat di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Di situ ada nomor 1, 2, 3 gitu. Tapi kalau pada saat kita melakukan wawancara, asesmen kepada penyalahgunaan narkoba atau pecandu narkoba, terutama di Provinsi Banten ya, itu zat yang paling banyak digunakan, saya mulai dari yang paling banyak dulu ya. Yang paling banyak digunakan itu
adalah sabu, gitu ya, sabu ya, amfetamin. Itu golongannya adalah stimulan. Jadi dia bisa meningkatkan semua aktivitas tubuh kita, aktivitas saraf kita. Makanya kenapa orang yang pakai sabu itu biasanya dia on terus bawaannya, ya, semangat terus, bahkan untuk hal-hal yang sampai yang tidak diperlukan sebetulnya ya, tidak masuk akal gitu ya, dan nanti itu dampaknya bisa ke perilaku lain. Mungkin itu nanti akan saya jelaskan berikutnya ya. Itu sabu. Kemudian ada juga yang namanya ganja, gitu ya, ganja. Nah, ganja itu sebetulnya dia tergantung nih, dia bisa menjadi stimulan atau dia bisa menjadi depresan juga, gitu. Jadi tergantung kondisi orangnya yang memakai. Dia bisa bikin orang jadi tenang atau dia bisa bikin jadi meningkat juga, gitu. Si aktivitas sistem sarafnya itu sehingga meningkatkan semuanya gitu ya. Karena kalau bicara terkait otak, sistem saraf pusat itu kan sudah semuanya nih. Kita tidur aja jantung kita, paru-paru kita tetap kerjaan ya. Nah itu tuh ada yang namanya saraf otonom gitu. Nah itu pun bisa meningkat. Makanya kenapa orang yang menggunakan zat stimulan itu dia bisa nggak tidur sampai pagi gitu, karena seperti itu. Efeknya sangat kuat banget ya Mbak. Iya. Kayak kalau kita pikirin manusia seperti kita nih bisa tahan nggak tidur. Iya. Terus Jadi sebetulnya tubuh itu manusia sudah punya kemampuan alaminya ya. Kayak kita nih dari dulu sampai sekarang kemampuan alaminya ya tidur, bangun beraktivitas. Nanti capek, tidur lagi gitu ya. Siklusnya gitu-gitu. Itu sudah siklus normal manusia gitu ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya nih sobat justisia ngeliatnya ada orang di sekitar gitu ya, entah itu keluarga atau tetangga atau teman kalian yang mungkin udah perilakunya itu di luar kemampuan alami tubuh manusia yang tadi saya sampaikan gitu ya, kayak dia begadang gitu ya, begadang terus-terusan, terus kemudian karena hal sepele dia bisa tiba-tiba jadi marah banget gitu ya. Padahal menurut kita itu kayaknya hal yang iya sih mungkin membuat kesal, tapi nggak harus marah itu ya misalnya gitu ya. Gitu. Nah itu perlu juga kita waspada gitu ya. Perlu kita curiga gitu ya. Curiga dalam artian kepedulian gitu ya. Kalau kita nggak ada kepedulian sama sekali sama lingkungan sekitar, yang ada kita cuma bodo amat gitu ya. Atau ketika orang ini menyebalkan bertindak yang, karena kan itu kalau udah pakai zat begitu kan pasti udah berubah tuh. Perilaku tuh udah lain gitu ya. Nah, ketika dia mulai menyebalkan, kita males terus udah kita tinggalin aja gitu. Nah, akhirnya ini jadi semakin tidak tersentuh gitu loh. Semakin dianya juga nggak mau jujur berterus terang bahwa dia juga pemakai, semakin kitanya menjauhi dia, dan akhirnya dia malah justru akan menjadi semakin parah karena tidak mendapatkan perawatan sama sekali, karena orang-orang di lingkungannya gak ada yang peduli gitu. Itu tadi ya, sabu, ganja. Nah kemudian obat-obatan ya buat sobat justisia yang mahasiswa nih, mungkin ada yang dari SMP, dari SMA, atau bahkan dari SD ada ya yang sudah mulai mengenal obat-obatan tramadol ya, atau kalau di Banten istilah populer itu dodol ya, seringnya disebutnya dodol gitu ya, obat tramadol dan obat eksimat. Nah biasanya sebetulnya ini adalah obat-obatan yang legal ya, tapi penggunaannya harus dengan resep dokter gitu ya. Iya, jadi obatnya itu nggak salah sebetulnya ya. Itu yang perlu dipahami, bahwa ini obat tidak salah gitu ya. Namanya perusahaan memproduksi obat itu pasti sudah ada standarnya. Iya, banyak pertimbangannya, banyak standarnya yang sudah dipenuhi gitu ya, sampai akhirnya dia bisa jadi produksi, kemudian dia sudah memenuhi izin untuk bisa beredar obat itu gitu. Tapi penggunaannya itu yang sering disalahgunakan, makanya namanya penyalahguna narkoba gitu ya. Jadi kalau obat-obatan itu yang populer itu adalah tramadol dan eksimat. Tramadol itu sebenarnya obat penahan sakit ya, penahan rasa nyeri. Biasanya itu digunakan bagi orang-orang yang mengalami rasa sakit, tapi yang rasa sakitnya tuh sakit banget gitu, sehingga diberikan obat itu, diresepkan obat itu oleh dokter. Mungkin kalau kayak kita gini, ketika ngerasa nyeri gitu ya,
umumnya kan kita beli itu obat yang aman, yang di toko atau mungkin bahkan di warung bisa aja ada kayak obat paracetamol gitu. Itu juga sama, itu juga pereda rasa nyeri gitu. Tapi kalau tramadol ini lain dia tingkatannya gitu. Nah makanya kalau dikonsumsi tidak sesuai dengan ketentuannya, tidak ada resep dokter, biasanya sih ya sangat bahaya karena namanya penyalahgunaan yang seharusnya biasanya dari dokter meresepkan tuh misalnya sehari 1 misalnya gitu ya. Ini yang namanya penyalahgunaan itu konsumsi bisa sampai 5 sekali minum. Bahkan kami juga pernah dapat beberapa klien yang sekali konsumsi itu bisa 10. It's real ya, bukan ini true story gitu ya. Gitu, mengkonsumsi itu bisa sampai 10 sehari gitu. Nah, eksimer itu juga dia kayak kalau tramadol itu kan jadi bikin jadi naik gitu ya, jadi on gitu. Semangat dan bawaannya tuh mungkin kalau teman-teman suka lihat ada kejadian tawuran gitu ya segala macam. Nah, itu patut diwaspadai mereka mengkonsumsi obat-obatan tramadol supaya menjadi berani gitu ya. Nah, eksimer ini biasanya digunakan untuk menenangkannya gitu. Jadi kadang-kadang memang ada kalau yang udah namanya penyalahguna narkoba tingkat berat gitu ya atau pecandu, biasanya dia ditimpa-timpa, di layer-layer. Contoh misalnya kayak tadi pakainya sabu misalnya ya, on terus. Nah, kita nih ya, kalau misalnya kita melek terus, capek nggak? Capek ya. Tapi kalau kita manusia yang tidak menggunakan zat-zat itu, ketika capek kita ngapain? Tidur. Oke. Tapi kalau menggunakan sabu, kira-kira bisa nggak langsung tidur? Nah, padahal sebetulnya terkadang tetap mereka juga ngerasa capek gitu ya, nggak bisa, tapi nggak bisa tidur gitu. Sehingga akhirnya ditimpalah dengan ganja. Supaya bisa agak tenang dikit, teman-teman nanti tidur gitu. Nah seperti itu. Nanti kalau misalnya setelah mengonsumsi ganja kemudian terlalu lemas beberapa hari ya, untuk bisa on lagi akhirnya nggak bisa juga gitu ya. Nah itu juga kan ada beberapa kasus itu akhirnya mengonsumsinya tramadol doang ya, juga atau yang sengaja atau dua-duanya. Main terus ya? Iya. Nah, dan itu semua zat-zat tadi itu nggak tiba-tiba. Ya. Oh ya, ada satu lagi namanya sinte ya, kalau di Banten itu populernya namanya sintetis. Ya. Jadi itu adalah ganja sintetis ya sebetulnya, atau dibilangnya tembakau gorila. Bilangnya ya, pernah dengar ya? Ya. Nama populernya itu adalah sinte, gitu ya, seringnya dibilangnya sinte gitu. Nah, zat-zat ini sebenarnya nggak akan sekali konsumsi terus langsung jadi parah, gitu ya. Jadi kalau teman-teman melihat yang mungkin tingkat keparahannya itu kan ada yang rendah, sedang, berat ya kalau kita lakukan asesmen di sini. Itu nggak tiba-tiba orang pakai sekali langsung jadi berat. Semua ada titik awalnya, ya. Semua ada prosesnya. Yang mulai tadinya awalnya ditawarin dulu sama teman, ya. Ada yang nggak ditawarin tapi penasaran sendiri sehingga akhirnya nyari lewat teman, gitu, ya. Mulailah dari situ. Ada yang mungkin pada saat ditawarin takut dulu, nggak mau, nggak langsung nerima juga. Apalagi ketika masih sekolah, zaman SD, SMP ditawarin obat-obatan, kadang-kadang takut, ya, kadang-kadang takut gitu. Jadi mereka akan nggak mau, nolak dulu. Tapi karena nggak enakan nih ya, buat sobat justisia yang orangnya tipenya nggak enakan, ya, sungkan, nolak, itu penting banget. Ya, penting banget untuk hal-hal yang buruk kalian harus berani say no. Gitu ya, berani untuk bilang enggak dan kalian ambil jarak dengan orang tersebut, gitu ya. Jadi kan kita udah bahas tentang jenis satu, ada ganja, dan tadi juga membahas untuk mention tentang program nomor 3
tahun 2009 tentang narkotika. Saya mau bertanya sih Mbak, lebih dalam, kira-kira menurut Mbak seberapa efektif sih undang-undang narkotika ini dalam menekan kasus-kasus penyalahgunaan narkotika, khususnya mungkin di Provinsi Banten? Sebetulnya kalau teman-teman baca ya di undang-undang narkotika itu ya, bisa kan ya browsing ya, lihat di Google, cari di situ filenya gitu ya. Itu di situ sudah ada ya di pasal bagian rehabilitasi pasal 55 bahwa semua penyalahguna narkoba itu wajib melaporkan diri kepada institusi penerima wajib lapor. Buat apa? Bukan buat ditangkap, buat rehab gitu ya. Nggak ditangkap gitu. Itu beda lagi, masa melaporkan diri buat ditangkap? Jangan dong, enggak, bukan buat seperti itu ya. Buat mendapatkan akses layanan rehabilitasi apabila kalian memang sebagai penyalahguna atau pecandu gitu ya. Nah, karena pemerintah sudah menyediakan layanan rehab itu gratis sebetulnya. Jadi ini saya underline ya Sobat Justisia bahwa layanan rehab itu gratis ya, baik itu rawat jalan maupun rawat inap. Jadi kalau sampai ada yang bilang itu bayar, kalian hati-hati deh ya, cari informasinya dengan baik apakah betul bayar atau enggak gitu. Karena kalau untuk layanan rehabilitasi di yayasan swasta, namanya swasta ya, kita aja kalau kuliah sekolah gitu ya, yang bedanya SD negeri sama SD swasta ya bayar gitu ya kan ya. Jadi yayasan rehab pun bayar ya, sama ya kalau swasta. Tapi kalau untuk dari pemerintah itu gratis sebetulnya ya, baik rehab rawat jalan maupun rawat inap gitu. Nah bedanya apa sih rawat jalan sama rawat inap gitu? Kalau untuk rehab rawat jalan itu untuk yang tingkat keparahannya masih rendah atau sedang lah, paling nggak sedang yang awal gitu ya. Tapi kalau udah masuk tingkat keparahan yang berat, sebetulnya harus rawat inap gitu. Jadi nanti ketika datang kalian misalnya nih, saya gitu ya, misalnya melaporkan diri, saya ini pengguna sabu misalnya, saya melaporkan diri gitu, datang ke BNN, saya pengen direhab misalnya. Nah nanti di sini akan di asesmen. Jadi diperiksa dulu, lakukan pemeriksaan. Setelah dari asesmen baru ketahuan nih, oh ini tingkat keparahannya tuh sedang, ringan, apa berat. Nah, kalau berat biasanya kita akan rujuk ke layanan rehabilitasi rawat inap yang tentunya milik BNN supaya tidak berbayar gitu ya, gratis ya. Dan ini memang nggak cuma ini kok sebetulnya, apakah itu cuma buat orang nggak mampu aja, orang miskin? Kalau orang yang kelas menengah misalnya nih ya, yang lagi berat-beratnya nih kehidupan nih, masyarakat kelas menengah, apa harus bayar juga atau gratis? Gratis juga sama gitu. Sama-sama. Iya, tidak ada perbedaan, sama-sama gratis gitu ya. Jadi kalau berat tentu harus dirawat inap. Kadang-kadang ada yang maksa nih, aduh kalau dirawat inap berapa lama sih gitu ya, ini suka jadi pertanyaan ya. Nanti nggak bisa ketemu keluarga dan sebagainya. Ya tentu memang seperti itu ya. Rawat inap itu nanti ketika kita rujuk rawat inap, di balai rawat inapnya itu akan di asesmen ulang ya, diperiksa lagi ulang, nanti akan ditentukan rehabilitasinya berapa lama, apakah hanya 3 bulan ya, atau mungkin sebulan aja, atau mungkin 6 bulan gitu. Nah itu sudah di luar kewenangan kami. Kalau kami di sini di BNN Provinsi Banten itu yang kita sediakan adalah layanan rehabilitasi rawat jalan gitu. Kalau balai rawat inapnya biasanya kita akan rujuk ke Lido, Balai Besar Rehabilitasi milik BNN ya, di Lido di Bogor, atau ke Kalianda di Lampung. Itu yang paling bisa dijangkau gitu ya oleh masyarakat di Provinsi Banten yang membutuhkan. Itu. Oke Mbak, saya mau nanya, masih berkaitan dengan undang-undang narkotika. Yang kita ketahui kan di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ini di dalamnya sudah jelas mengatur mengenai penggunaannya seperti apa, pengedarannya, penyembunyiannya, dan juga mengatur mengenai tentang proses penanganannya nih Mbak untuk korban penyalahgunaan narkoba. Nah untuk itu Mbak, yang sering kita kenalkan istilahnya adalah rehabilitasi. Nah kalau boleh tahu kira-kira apa aja sih Mbak jenis rehabilitasi dan tahapannya itu seperti apa Mbak yang tersedia di Indonesia, dan juga ada berapa lama sih Mbak proses rehabilitasi? Mungkin tadi saya udah spill ya gitu ya. Jadi ada yang rehab rawat jalan, ada yang rawat inap
gitu ya. Kalau di Banten kemananya tadi saya udah jelasin ya. Bedanya apa? Kalau rawat jalan itu buat yang penggunaannya masih ringan atau sedang. Tapi kalau udah berat gitu, kita pasti akan rujuk ke sana. Kadang-kadang suka ada yang maksa, udah berat, makainya macem-macem gitu ya, nggak cuma satu jenis doang. Terus udah gitu udah lama, bolak-balik relapse, masih pengennya rehab rawat jalan aja. Nah itu tuh nanti jadinya ya ketika dijalani nggak akan efektif juga, tetap nggak bisa dibohongin itu. Hasilnya nggak akan efektif juga, ujung-ujungnya tetap memang seharusnya di rawat inap gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya kalau untuk terkait rehabnya sendiri. Nah kalau untuk rawat jalan, berapa lama sih programnya gitu ya. Nah sebetulnya kalau rehabilitasi rawat jalan itu kita ada namanya rehabilitasi berkelanjutan ya. Jadi mulai dari konselingnya, kemudian nanti ada pendampingan pemulihan yang itu terdiri atas pertemuan kelompok gitu ya, sharing kelompok sesama klien penyalahguna narkoba ya. Kemudian nanti akan ada home visit juga, kita akan kunjungan ke rumah juga gitu. Nah itu baru program itu selesai seperti itu, mungkin kurang lebih memakan waktu sekitar 2-3 bulan gitu ya. Iya, tapi yang namanya rehabilitasi rawat jalan itu kan modelnya kayak kita kalau sakit ya ke dokter kan habis berobat pulang gitu ya, habis berobat pulang, kontrol lagi, habis berobat pulang gitu. Lain sama rawat inap yang memang betul-betul di dalam balai rawat inapnya, betul-betul dipantau 24 jam. Sekali doang ya? Nggak bisa, justru memang harus ada di dalam situ selama kurun waktu yang ditentukan dari hasil asesmennya di balai rawat inap. Contoh misalnya dia datang nih di asesmen ulang, ternyata oh ini harus 3 bulan. Ya udah selama 3 bulan itulah dia di dalam. Itu tergantung seberapa parah sih. Iya, betul. Tadi kan Bos sudah bilang. Kalau mungkin keluarga atau tetangga ya, yang kita lihat ada yang ketangkep gitu ya, gara-gara make, ini kira-kira bakalan dipenjara atau bisa direhab nggak ya, gitu kan ya, intinya gitu kan ya pertanyaannya ya, gitu. Nah jadi sebetulnya ini ada ketentuannya ya, Sobat Justisia ya, ada ketentuannya. Kalau kita lihat apakah pengguna itu kok itu ada yang direhab, kok itu ada yang Oke Sobat Justisia, sebelum kita mengakhiri podcast hari ini, kita mau kasih kata-kata dulu nih. Kata-kata hari ini. Kemarin udah tahu belum kata-katanya? Udah. Oke Sobat, tetap waspada, tetap edukatif, dan mari kita bersama-sama kita perangi narkoba. Mari bersinar, bersih dari narkoba.